Dengan beternak ayam kampung, kita bisa mengubah lahan sempit di pekarangan rumah menjadi cuan. Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Kali ini kita kembali membahas tentang peternakan ayam kampung skala rumahan yang menghasilkan. Karena beternak ayam kampung ini sangat menggiurkan sekali, teman-teman. Bisa menjadi peluang usaha sampingan ataupun menjadi peluang usaha utama. Terserah kita mau menekuninya sebagai sampingan atau sebagai usaha utama. Untuk meraih keuntungan yang cepat dari usaha peternakan ayam kampung skala rumahan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita kuasai sebelum memutuskan untuk beternak ayam kampung. Peternakan ayam kampung, teman-teman, akan bisa berhasil jika menerapkan beberapa strategi berikut ini. Strategi pertama adalah pemilihan bibit. Nah, untuk peternak ayam kampung, kita harus memilih bibit yang bagus, teman-teman. Untuk pemilihan bibit ini, harus dipastikan benar bahwa ayam yang kita pilih itu adalah bibit ayam yang memiliki genetik yang baik dan sehat. Nanti akan berpengaruh pada kelanjutan dari peternakan yang kita kelola. Kalau dari awal bibitnya sudah kurang bagus, maka hasilnya pun akan kurang bagus. Maka dari itu, dari awal kita harus benar-benar selektif dalam memilih bibit untuk diternakkan. Adapun strategi kedua, yaitu pembuatan kandang. Jika kita ingin menghasilkan untung yang besar dan untung yang cepat dalam peternakan ayam kampung, kita juga harus memiliki kandang yang memadai. Memadai di sini bisa kita artikan dengan kandang yang layak lah, itu ya. Kandang yang agak luas kalau punya lahan yang besar. Kalaupun lahannya kecil, kita bisa membuat kandang yang bertingkat sehingga bisa menampung lebih banyak ayam yang akan kita pelihara. Karena dengan banyaknya ayam yang pelihara, itu juga akan menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang akan kita dapatkan kelak. Untuk kandang ini, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tahan ya. Misalnya dari rangka baja, itu akan tahan lama sehingga kita tidak terlalu sering mengeluarkan biaya untuk perbaikan kandang. Jadi ini adalah satu tips penting dalam pembuatan kandang, yaitu penggunaan bahan kandang yang kuat dan bisa tahan lama. Karena peternakan ini akan digunakan selama bertahun-tahun ke depan, bukan untuk sekali panen saja, tapi akan digunakan sebagai peternakan yang berkelanjutan. Kemudian strategi ketiga, pemberian pakan yang berkualitas. Kita harus memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam, sehingga nanti ayamnya pun akan tumbuh dengan baik, sehat, dan bisa beranak pinak dengan cepat. Kita bisa mendapatkan bahan pakan dengan mudah di toko peternakan, tentunya dengan harus membeli dengan harganya agak mahal ya. Tapi jika kita ingin mendapatkan harga pakan yang lebih murah, kita bisa membuat racikan pakan sendiri, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan pakan ayam yang bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pakan di toko peternakan. Kemudian langkah yang keempat atau strategi keempat adalah perawatan ayam. Nah, kita harus melakukan perawatan ayam secara rutin, misalnya membersihkan kandang setiap hari, kemudian juga melakukan penyemprotan agar tidak terinfeksi virus dan juga untuk menghindari lalat yang sering masuk ke kandang. Selain itu, kita juga harus cepat memberikan obat-obatan kepada ayam ketika ada yang sakit. Dan yang tak kalah penting tentunya adalah melakukan vaksinasi terhadap ayam-ayam supaya terhindar dari serangan penyakit. Selanjutnya, strategi yang kelima adalah pemasaran. Nah, ini adalah hal yang paling krusial dalam peternakan ayam kampung, soal pemasaran. Kita harus menguasai pemasaran sendiri, teman-teman, yaitu dengan melakukan pemasaran secara tertarget. Misalnya kita memasarkan ayam kita ke rumah makan, ke warung-warung, pecel lele gitu ya. Itu adalah pemasaran yang tertarget. Mereka butuh setiap hari daging ayam kampung. Kemudian kita juga memasarkan telur-telur ayam ke minimarket atau ke supermarket atau ke toko-toko yang banyak di sekitar tempat tinggal kita. Ini juga sangat membantu dalam pemasaran telur ayam. Kemudian kita juga harus memanfaatkan sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok untuk memasarkan produk ayam dan telur yang kita hasilkan dari kandang. Kalau perlu, kita bisa membuat website khusus tentang peternakan ayam yang kita kelola. Ini adalah sebuah langkah yang bagus dalam melakukan pemasaran peternakan kita. Strategi berikutnya adalah melakukan kontrol biaya. Nah, jadi selama kita melakukan peternakan ini,
kita harus selalu menghitung, selalu berhitung pengeluaran yang kita keluarkan untuk peternakan kita. Selalu lakukan penghematan biaya dengan cara membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah, atau membuat sendiri alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan kandang. Dengan cara melakukan penghematan seperti ini, maka kita bisa menekan biaya keperluan yang tidak penting, teman-teman. Kita cuma akan mengeluarkan biaya yang benar-benar perlu, dan kita bisa mengusahakan mendapatkan kebutuhan tersebut dengan budget yang minimalis. Inilah beberapa strategi penting yang harus kita kuasai sebelum memutuskan untuk terjun beternak ayam kampung. Jika semua langkah-langkah ini kita bisa kuasai dan kita bisa praktekkan di dalam peternakan yang kita kelola, insya Allah akan berhasil, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.